di Safa dan Marwah itu namanya tawaf, bukan sa'i. Nah, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sekarang episode ke-150 kan. Memang kita nih kan kadang-kadang kan suka ngarang sendiri. Jadi artinya sering menamakan sesuatu yang sebenarnya sudah diinformasikan Allah dalam Al-Quran dengan benar, dengan jelas gitu kan. Nah, tapi kita kadang-kadang suka suka ngarang gitu. Artinya apa ya? Kalau Tuhan bilang A, kadang kita ngotot tuh setengah mati. Enggak, B gitu. Ya B kali masih deket lah ya. Kadang-kadang ngototnya enggak Z gitu kan. Nah, jadi apa ya? Kalau kita pikir ya memang kita mungkin saya juga ya sering ngotot kayak gitu. Misalnya saja ya. Misalnya kalau kita katakan sering kita katakan apabila terjadi kematian maka yang keluar dari tubuh manusia itu roh. Oh, kan ceritalah roh begini begini. Padahal kan Tuhan kan mengatakan yang keluar itu kan naf, anpus, ya kan? Jadi di surah Az-Zumar 42 itu kan jelas gitu. Nah, jadi kita tetap ngotot. Kita nggak mau bilang bilang yang keluar itu naf sesuai dengan apa kata Tuhan gitu. Jadi kita selalu mendengar kata orang atau kita sebagai orang ya sering membuat kata-kata sendiri gitu. Misalnya Tuhan Tuhan kemarin kan saya katakan apa kemarin di episode ke sebelumnya Tuhan kan nggak pernah mengatakan bahwa dia pasti mengabulkan karena di situ Tuhan nggak pernah menggunakan kata kabalah tapi kita ngotot ya kan nah kita ngotot sampaikan kepada kita bahkan kita yang cuma ikut-ikutan ini ya ngangguk-ngangguk aja bahwa pasti doa pasti dikabulkan Tuhan. Nah, karena nggak terbukti dicari jalan nih. Oh, tapi, nah ada tapinya lagi gitu kan. Nah, nanti kalau begini makanya Tuhan tahu begini. Nah, ini yang kadang apa ya? Ya sering banyak banyak Tuhan mengatakan A, kita mengatakan B. Misalnya Tuhan bilang kelompok Adam. Kelompok Adam itu kan Allah menggunakan kata habata di situ. Artinya kelompok Adam itu pindah dari tempat yang dia ada di hutan, dia berimigrasi atau pindah ke tempat lain. Nah, di dataran yang sama di bumi ini gitu kan. Nah, tapi enggak. Nah, Adam diturunkan dari langit, Adam diturunkan dari dari bumi. Nah, ini jadi pantas pantas aja kalau Tuhan mengatakan di dalam Al-Qur'an itu kan fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jadi maksudnya di situ Allah katakan apabila kamu qara Quran, apabila kamu membaca Quran dan ingin memahaminya menggunakan kata qara'a di situ kan, ikra. Nah, itu Allah katakan berlindunglah kepada dari setan yang terkutuk. Syaitan dalam konteks ini nanti kita bahas ya maknanya pemikiran-pemikiran ilusif. Nah, jadi Allah katakan jangan baca Quran berlindunglah kepada ketika membaca Quran ya berlindunglah dari godaan setan. Maksud Allah jangan Allah mengatakan A, kita ngotot mengatakan B. Bahkan Z kali kan. Nah, ini banyak 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 kalau kita apa ya kita scan satu-satu kalau rajin gitu kan tapi karena selama ini kita tidak pernah berpikir untuk menundukkan semua pemikiran dan pemikiran tindakan dan penilaian kita tidak pernah berusaha selalu menundukkan kepada Al-Quran sesuai dengan perintah Allah di surah Al-Hajj 54 itu kan. Nah, orang-orang yang pinter itu ya yang punya iman percaya sama Al-Quran, Allah katakan
Lalu ya setiap pemikiran itu tundukkan sama Al-Quran, jangan ngarang sendiri. Nah demikian juga misalnya sekarang musim musim haji nih kan, musim haji. Kan ada kegiatan di Safa dan Marwah. Nah, nah di sini Tuhan mengatakan bahwa kegiatan itu namanya tawaf. Tuhan nggak pernah bilang sa'i gitu. Tapi sekarang kan berabad-abad kan kita udah sering mengatakan hanya kita sering mengatakan yaitu namanya sa'i. Nah, misalnya kita lihat aja di surah apa tuh yang Al-Baqarah 158. Nah, di sana kan Allah mengatakan innas safa wal marwah min syairillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu adalah syiar Allah. Ya. Faman hajjal bait awi attamara, apabila seseorang pergi haji atau umrah, fala junaha alaihi, jadi nggak ada dosa dia melakukan apa kata Allah ayyatawaffa bihima, jadi nggak ada salahnya kalau kita itu melakukan tawaf di antara keduanya, antara Safa dan Marwah. Ya, nah, kan jelas nih Allah katakan ayat tawaffa, ya kan? Allah katakan jelas ayat tawaffa apa ayat tawaffa apa ya tawaf, ayat tawaffa bihima, ya bertawaf, berkeliling. Nah, tawaf itu artinya mengitari sesuatu. Dalam hal ini mengitari Safa dan Marwah. Begitu juga tawaf di Ka'bah, dalam hal ini mengitari Ka'bah. Nah, jadi jelas kan? Allah bilang tawaf, tapi kita kan kita ngotot. Oh, sa'i. Nah, kita lihat lagi misalnya kita lihat hadis misalnya. Ya, kita lihat hadis Bukhari. Kan hadis Bukhari itu kan ada riwayat dalam konteks ini Aisyah meriwayatkan gitu. Nah, Aisyah mengatakan ma'atamallahu hajjal amri'in. Jadi Allah Siti Aisyah mengatakan Allah tidak menerima haji atau umrah. Nah, di situ di situ dikatakan di dalam redaksinya ma'atamallahu hajja amri'in wala umrataha. Jadi di situ katakan Allah tidak akan menerima haji dan umrah seseorang, ya kan? Nah, terus dilanjutkan ayatnya lam yatuf baina as-safa wal marwah. Jadi Allah tak akan menerima haji seseorang atau dia tawaf atau dia umrah jika seseorang itu tidak melakukan tawaf antara bukit Safa dan Marwah. Sana dikatakan lam yatuf bainas Safa wal Marwah. Kan jelas Tuhan bilang, kata Tuhan, ya kan? Itu tawaf. Kata Aisyah, nah Aisyah ini istri Rasulullah kan kata Aisyah. Nah, itu namanya tawaf. Nah, jadi Aisyah sendiri Aisyah juga bilang yaitu namanya tawaf gitu. Nah, terus lalu dari mana istilah sa'i ini didapat gitu. Nah, sekarang mari yang kita lihat ada hadis Jabir. Jabir yang dia melihat Nabi mengadakan tawaf, mengadakan kegiatan di Safa dan Marwah. Ya, nah, di situ dikatakan an Jabir, dari Jabir an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu
Itu ini kata Jabir ya. Nah, kata Jabir yang tercatat di catatan hadis. Nah, terus apa Jabir mengatakan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawafa sab'an, tawaf 7 kali, berkeliling, ya kan, berkeliling, berputar 7 kali. Nah, berputar di mana ini? Nah, kita lihat lagi ramala ramala salasan. Jadi dia berjalan berlari kecil 3 kali, wa masya arba'an. Nah, 4 kali itu masya dia yamsya masya berjalan seperti biasa. Nah, jadi tawaf Rasulullah di sa'i dan di Safa dan Marwah itu bentuknya, ya kan, berjalan berjalan biasa, berjalan bukan berjalan biasa, ramala itu berlari-lari kecil. Nah, dan berjalan biasa sebanyak empat kali, empat putaran, empat putaran. Nah, kan 7 kali tuh kita bolak-balik tuh kan antara sa'i dan marwah itu. Nah, bolak-balik itu, putaran itu Allah katakan tawaf. Aisyah mengatakan tawaf. Siapa tadi? Jabir mengatakan dia melihat Rasulullah tawaf di antara Safa dan Marwah. Nah, sana dia katakan berlari-lari kecil 3 kali, kan 7 kali kan. Nah, sedangkan jalan biasa 4 kali, 4 kali, arba'ah 4 kali. Nah, kata ramala inilah, berlari kecil inilah yang disejajarkan dengan sa'i. Nah, apa bedanya ramala sama sa'i? Kalau sa'i itu berlari-lari kecil, itu berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Nah, makanya ketika sejarahnya dulu Hajar itu kan mencari air. Nah, itu berlari kecil untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan ramala adalah berlari kecil antara berlari itu berlari dan berjalan. Nah, jadi ini yang dapat kita pahami dari Al-Qur'an. Jadi ketika Nabi melakukan tawaf bukan sa'i. Nah, Nabi melakukan tawaf itu antara Safa dan Marwah, ya itu sebanyak 7 kali. Ya, kita kan melaksanakan 7 kali juga kan. 3 kali ramalah katanya, 3 kali berlari kecil, dan 4 kali masyaya, yamsya, berjalan seperti biasa. Nah, jadi ada 2 kegiatan tawaf ketika kita melaksanakan haji dan umrah, yaitu di Baitullah kita tawaf, dan juga di Safa dan Marwah namanya tawaf. Tapi selama ini berabad-abad kita selalu mengatakan itu kita melaksanakan sa'i. Kalau itu dikatakan melaksanakan sa'i, harusnya tidak ada berjalan seperti biasa. Sebab arti sa'i adalah berlari-lari kecil. Nah, kemudian arti yang lebih luas lagi, sa'i itu adalah berlari atau kayak tergopoh-gopoh gitu, kayak tergopoh-gopoh untuk menemukan atau mencari sesuatu. Nah, inilah yang mungkin mendasari para fuqaha, para ulama kita mengatakan bahwa kegiatan itu sa'i. Padahal jelas Allah mengatakan itu namanya tawaf. Aisyah mengatakan itunya tawaf. Nah, Jabir melihat Rasulullah itu, dia mengatakan melihat Rasulullah muter tawaf.
Nah, tapi kita ngotot, ngotot tetap mengatakan sa'i. Nah, saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Saya hanya menyampaikan apa yang dikatakan Allah, hanya menyampaikan kata Tuhan. Nah, kata orang ya terserah, gitu kan? Nah, tapi inilah kata Tuhan, inilah kata Aisyah, istri Rasulullah, inilah kata Jabir, sahabat Rasulullah. Nah, jadi kalau kita lihat ini sebenarnya kita bagaimana kita mau membeda-bedakan aja menggunakan kemampuan kalam di dalam diri kita. Nah, insya Allah kita akan lebih dapat mengetahui yang tadinya salah atau keliru. Kita tidak tahu bisa mengetahui kita tahu. Nah, manfaatkan al-qalam yang ada dalam diri kita. Karena apa? Karena Allah mengatakan dengan kalam itulah manusia yang nggak tahu, tadinya nggak tahu, dia nanti bisa tahu. Ya kan? Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, Allah mengajarkan kita melalui kalam, nah, mengajarkan tadinya kita nggak tahu sesuatu, jadi tahu gitu. Kalam itu apa? Ya Allah ngutak-ngatik gitu, bolak-balik. Apa yang dibolak-balik? Ya pesan-pesan informasi yang disampaikan oleh Allah. Nah, saya kira dalam episode berapa ini ya? 150 ya. Nah, cukup sekian, mudah-mudahan dimengerti. Tapi apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sebagai contoh-contoh bagaimana menggunakan kalam yang kita bahas di live itu, menggunakan kalam agar kita lebih dapat meningkatkan kemampuan kita di dalam mencari kebenaran Al-Quran. Saya kira demikian. Moga-moga dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.